Sebelum acara dimulai, berikut kami bacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama, pembukaan sekaligus sambutan. Yang kedua, peluncuran buku. Ketiga, sepatah dua patah kata dari pihak keluarga Bapak Kartosuwiryo. Kelima, bedah buku kepada Bapak Fadlizon selaku penulis sekaligus founder Fadlizon Library untuk maju ke depan memberikan sambutan dan pembukaan. Kepada beliau kami persilakan. Pertama, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam peluncuran buku dan diskusi buku tentang hari terakhir Kartosuwiryo, termasuk juga pameran 81 foto eksekusi terhadap Kartosuwiryo. Sebelumnya kami juga mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin pada kesempatan ini. Kami cukup kaget juga dengan antusiasme yang hadir rekan-rekan saudara-saudara pada kesempatan kali ini. Hari ini kebetulan memang adalah hari mungkin bisa dikatakan hari-hari terakhir dari Kartosuwiryo 50 tahun yang lalu. Karena menurut sejarah itu menurut keterangan dari keluarga Pak Kartosuwiryo, tanggal 5 September tahun 1962 adalah makan siang terakhir. Jadi yang ada di foto itu adalah 5 September. Sementara tentang eksekusinya nanti kita bahas di dalam diskusi, itu apakah besoknya atau tanggal 12 September kita masih belum tahu secara pasti. Tetapi ini adalah saat-saat yang terakhir. Nanti saya jelaskan juga bagaimana saya mendapatkan foto ada di dalam buku. Tapi saya kira ini adalah sudah 50 tahun, sudah sewajarnya diketahui oleh publik sebagai pelurusan sejarah. Karena selama ini juga banyak orang yang datang misalnya ke Pulau Onrus untuk menziarahi makam Kartosuwiryo, tapi belum tentu memang ada di situ. Karena menurut foto ini ada di Pulau Ubi. Ya, karena saya mendapat satu bundel yang isinya beserta caption dan seterusnya. Ini bisa menjadi satu kajian lebih lanjut. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan buku ini bisa menjadi satu studi untuk studi-studi berikutnya, terutama tentang Kartosuwiryo, sosoknya, karena sudah banyak buku, puluhan buku yang ditulis, termasuk oleh para penulis dan sejarawan dari dalam dan luar negeri tentang Kartosuwiryo, dan saya kira ada yang simpang siur, ada juga novel yang baru dirilis juga tahun lalu. Nah, kita ingin mendudukkan sejarah itu sebetulnya kepentingannya tentang juga perjalanan dan sosok. Nah, kebetulan pada pagi hari ini hingga siang nanti kita ingin mengkaji hari-hari terakhir dan juga mungkin sosoknya, lalu kita buka di dalam diskusi. Ini saya mengucapkan terima kasih pada kehadiran banyak sekali yang saya harus sebut tokoh-tokoh di sini, tapi khususnya kepada keluarga Bapak Kartosuwiryo. Hadir di sini adalah anaknya Pak Kartosuwiryo itu ada 12 orang. Ketika peristiwa eksekusi ini yang hidup ketika itu 7 orang. Dari 7 orang itu yang hadir pada makan siang terakhir itu ada 5 orang. 5 orang itu adalah Pak Tahmid Rahmat Basuki, Pak Dodo Muhammad Darda, kemudian ada Ibu Kartika, Ibu Komalasari, dan Ibu Danti. Nah, pada kesempatan pagi ini dari 5 orang itu ada 2 orang. Oh ya, enggak, maksudnya yang ada di foto. Tapi yang hadir di sini putranya Pak Kartosuwiryo. Mungkin sekaligus saya perkenalkan di sini Bapak Tahmid Rahmat Basuki, bisa berdiri Pak Tahmid. Ini jauh-jauh beliau ini dari ke depan. Sini Pak, biar diperkenalkan. Bapak. Ini Pak Tahmid. Ini yang hadir juga di dalam foto. Kemudian Ibu Kartika, saya persilakan Ibu Kartika. Ini juga ada di dalam foto pada tulisan terakhir. Nah, kemudian yang terakhir putra bungsu, tetapi tidak hadir di dalam foto karena ketika itu usianya masih 5 tahun, yaitu Pak Sarjono Kartosuwiryo. Beliau ini juga anggota dari Forum Silaturahmi Anak Bangsa. Saya kira kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Pak, jauh-jauh, dan juga dengan cucu-cucu dan juga menantu yang hadir. Saya persilakan lagi Pak. Jadi di sini juga kami mengundang sejarawan, ya, ada dan tokoh-tokoh, ada Pak Taufik Ismail, ada Pak Peter Carey, ini ahli di Penogoro tapi hadir di sini. Saya tidak bisa sebut satu persatu, dan juga kami undang dari ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia,
ada perwakilan dari Kepala Andri di sini. Kemudian saya undang juga dari kalangan aparat, dari Badan Intelijen Negara, dari kepolisian, dan dari mana kita ingin berdiskusi, dan juga tokoh-tokoh Islam, ormas-ormas Islam maupun para peminat sejarah, sejarawan Rusdi Hussein di sini ada juga. Nah, ini ada Pak Haryono Haryokuritno, ini pakar keris, ini juga ada di sini. Ini dulu beliau ini ajudan terakhir Bung Karno juga. Saya lihat juga tadi ada anaknya Pak Kahar Muzakar, dan lain-lain. Jadi saya mohon maaf tidak bisa menyebut satu persatu, tapi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dan pameran maupun peluncuran buku ini bisa menjadi studi untuk sejarah berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat Bapak Heldan, menantu dari Bapak Kartosuwiryo. Silakan rekan-rekan media kalau mau mengambil foto. Buku pertama akan diserahkan oleh Pak Fadlizon kepada Bapak Sarjono Kartosuwiryo. Kita berikan puas untuk semuanya. Kami persilakan rekan-rekan media jika masih ingin mengambil gambar. Oke, cukup rekan-rekan media. Perannya dalam pembentukan negara Islam Indonesia. Namun kalau kita lihat buku-buku yang sudah ada, karya-karya yang sudah ada, baik itu di level nasional maupun internasional, minim menyajikan arsip-arsip foto. Hal ini tidak mengherankan karena memang sangat sulit mendapatkan arsip-arsip foto tersebut. Dan alhamdulillah arsip foto yang menyajikan sebagaimana yang bisa kita saksikan di ruangan ini disimpan rapi oleh Bapak Fadlizon di Fadlizon Library, dan ini pun menjadi latar belakang untuk diterbitkan buku ini. Dan pada hari ini kita kehadiran 3 narasumber pada diskusi kali ini. Narasumber pertama itu Bapak Sarjono Kartosuwiryo, putra ke-12 dari Bapak Kartosuwiryo. Pembicara kedua nanti akan kita dengarkan paparan yang juga sekaligus penulis pengantar dalam buku ini, Bapak Dr. Muhammad Iskandar, sejarawan dari Universitas Indonesia. Dan yang ketiga kita akan dengarkan paparan dari penulis Bapak Fadlizon, yang nanti akan kita lihat juga apa yang melatar belakangi Bapak Fadlizon untuk menerbitkan foto-foto yang beliau simpan di library-nya. Langsung saja untuk mempersingkat diskusi, saya serahkan kesempatan pertama kepada Bapak Sarjono Kartosuwiryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, dan kata terima kasih itu pun saya ucapkan karena tidak ada kata lagi, karena ucapan terima kasih itu pun saya ucapkan karena tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa bahagianya saya hari ini. Kalau ada kata yang lebih baik dari itu, tentu aku berikan sesuatu yang lebih baik. Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, akan keluar satu fakta sejarah dengan dukungan foto-foto yang sulit terbantahkan karena banyaknya isu-isu berbagai model eksekusi. Ada yang mengatakan hilang, ada yang mengatakan tidak tembus peluru. Di sini kita saksikan bersama bahwa bapak saya SM Kartosuwiryo itu adalah manusia biasa.
tembus peluru dan mengalami eksekusi dengan perlakuan standar, dan tidak ada yang tidak tembus peluru, tidak ada, semuanya prosedur manusia biasa. Karena dalam ajaran kami adalah kematian hanyalah perpindahan ruh dari ruh dengan alat-alat jasad kasar kepada ruh tanpa alat-alat jasa kasar. Sedangkan eksekusi itu hanya model saja untuk memisahkan fisik dari ruhnya, sehingga ruh bisa menjumpai Tuhannya. Ada 4 permintaan bapak saya sebelum bapak saya mengalami eksekusi. Setelah vonis mati dan gerasinya ditolak oleh Presiden Soekarno, bapak saya ada 4 permintaan. Yang pertama, minta ketemu dengan perwira-perwira terdekat. Kemudian ditolak karena ini sangkut pautnya dengan politik. Yang kedua, minta eksekusinya disaksikan oleh wakil dari keluarga. Juga ini ditolak karena tidak sesuai dengan budaya di Indonesia. Kalau di Amerika mungkin ini hal yang biasa. Yang ketiga, jenazahnya kalau begitu minta dikembalikan keluarga dan dimakamkan di pemakaman keluarga. Ini pun ditolak. Yang terakhir, nomor 4, dia minta ketemu terakhir kali dengan keluarga. Nah, kalau ini boleh. Jadi pada halaman depan begitu Bapak membuka, itu ada foto kakak-kakak saya yang sempat hadir. Saya usia 5 tahun dan saya ditinggal di Bandung, di Wisma di Ciumuleuit. Sedangkan kakak saya yang hadir ya seperti ada di dalam foto itu yang tadi oleh Bung Fadlijon sudah dijelaskan. Terakhir kali sebelum eksekusi dilakukan, kemudian Ketua Mahathir itu, Mahkamah Darurat Perang itu mengatakan, saya sebagai Ketua Mahathir berhak untuk meluluskan keinginan Bapak yang terakhir satu saja. Walaupun Bapak ini ingin jalan-jalan ke luar negeri, Amerika yang paling jauh dari Indonesia, saya wajib melaksanakan. Asal tidak ada kaitannya dengan politik. Bapak itu hanya mengatakan bahwa saya sekarang ingin bertemu dengan Sang Pencipta untuk melihat hasil-hasil kebijakan selama ini diterima atau ditolak. Itulah yang saya kagum sampai saat ini, bahwa Bapak saya itu adalah orang yang yakin apa itu yang hari yang dijanjikan Allah, yaitu hari Yaumiddin, hari pertemuan dengan Tuhan. Itulah yang bisa saya sampaikan dalam pengantar ini. Kalau saya diizinkan, saya mohon Bapak saya. Bi warakati Al-Fatihah. Jadi ada 4 poin penting yang diminta oleh almarhum Bapak Kartosuwiryo sebelum dieksekusi, namun hanya 1 yang dipenuhi oleh Mahkamah Darurat Perang, ya, Mahathir. Mungkin nanti ada elaborasi lebih lanjut di sesi diskusi, dan kesempatan kedua akan saya berikan kepada Bapak Dr. Muhammad Iskandar, penulis pengantar dalam buku ini. Mungkin beliau akan menekankan lebih dalam apa yang sudah beliau tulis, yaitu mengenai keterlibatan peran Kartosuwiryo di NI dan perspektif masyarakat terhadap TNI kali ini. Kepada Bapak Muhammad Iskandar kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tahun 62 Kartosuwiryo dieksekusi, saya
sekitar 11 tahun. Saya duduk sudah di kelas 2 SD. Jadi saya kalau dihitung-hitung termasuk saksi ya. Tapi saksi bukan kartosionya. Saya hanya mengenal DITI yang oleh masyarakat di daerah Sukabumi sering sekali disebut gerombolan. Ya. Jadi ada gerombolan. Ya saya memang termasuk yang sering ikut ngungsi. Jadi di mana ada kalau sore hari itu pergi ke wilayah dekat kota, kalau pagi-pagi setelah subuh balik lagi ke kampung. Saya sebenarnya bukan ahli tentang DI, hanya kebetulan saya beberapa kali melakukan penelitian kaitannya dengan perkembangan ya sebut saja pergerakan Islam. Tulisan saya pertama kali menyangkut agama adalah perdebatan pemikiran para kiai dan ulama di Jawa Barat tahun 1900 sampai 1950 itu sebenarnya. Nah karena menulis itulah saya akhirnya berkenalan dengan masalah DITI karena di sini pun yang ditekankan adalah masalah perbedaan pendapat mengenai berdirinya negara Islam. Jadi pada waktu diproklamirkan NII oleh Kartosuwilo itu sebenarnya kanun asasinya pun disebarkan kepada beberapa tokoh agama baik itu ke wilayah Priangan Timur, Jawa Tengah, juga ke Priangan Barat. Saya menemukan ini di Priangan Barat terjadi yang saya sebutkan karena penting bagi saya karena salah satu tokoh yang ada menentang itu adalah Yusuf Tajiri yang sering kali disebut sebagai penasehat religi bagi Imam DI ini. Ini menarik karena seringkali di tulisan-tulisan itu menyebutkan bahwa ia terlibat langsung, bahkan salah satu karya dari orang fisik, saya lupa lagi namanya, Al-Haidar itu menyebutkan begitu penuh, padahal dari data dan dari keluarganya juga terjadi perbedaan pendapat lainnya yang membuat Yusuf Tajiri menarik diri. Ya. Dan Yusuf Tajiri ini adalah salah satu murid dari Ahmad Sanusi. Nah, Ahmad Sanusi di Priangan Barat itu mempunyai pandangan agak berbeda dengan Pak Kartosuwilo tentang negara Islam. Jadi dia menilai beberapa poin termasuk misalnya menghalalkan segala cara dalam memperoleh itu dianggap kurang Islam di Priangan Barat, umumnya. Tapi yang menarik kenapa berikutnya setelah tahun 50-an kok akhirnya wilayah ini pun menjadi semacam kantong DI juga. Nah rupanya ada reaksi di masyarakat kenapa ini. Sewaktu pemerintah RI pun, khususnya TNI pun tidak konsisten katanya kepada kebijakannya, di mana seringkali terjadi rotasi TNI memindahkan TNI, misalnya TNI yang dari wilayah Bogor, Sukabumi yang notabene kebanyakan tadinya latar belakangnya pesantren, mengerti Islam, dia cukup Islami gitu, tiba-tiba ditukar dengan dari tentara yang daerah lain yang perilakunya kurang Islami gitu ya. Bahkan dari wawancara saya menemukan misalnya ada tentara seenaknya saja kalau mau buang hajat di sungai mau kencing sambil berdiri itu sangat tidak Islami sekali gitu ya. Nah, itu yang ditakutkan oleh masyarakat, ini perilaku ini malah merusak sehingga bagi mereka pilihannya kalau begitu biar saja deh ini yang masuk, itu jelas orang Islam. Apalagi saat itu di wilayah seperti Priangan di wilayah Sukabumi Selatan itu juga ada basis bambu runcing, ya bambu runcing yang dianggap juga tidak Islami, katanya lebih baik udahlah masuk saja DI, ya. Karena itu secara tidak sadar ini juga meningkat. Nah ada lagi yang membuat masyarakat di Jawa Barat juga tertarik kepada DI itu juga karena dalam kepentingan politik parpol. Dalam kampanye politik terutama menjelang tahun 55 karena pemilu. Nah, banyak juga partai Islam yang mengatakan hanya orang yang bukan Islami yang tidak mau menerima negara Islam. Nah, ini misalnya disampaikan oleh almarhum, sekarang sudah almarhum Pak Isa Ansari yang sebagai ketua Masumi, saatnya mengatakan
yang orang Islam yang betul itu tentu akan menerima negara Islam Indonesia. Ini yang sedikit banyak mempengaruhi. Tapi juga justru ini juga digunakan oleh beberapa, menurut sumber lisan yang saya lakukan tahun 80, justru digunakan juga oleh Al Masyumi katanya, yaitu dengan sengaja menyusup menjadi anggota DI. Nah, ini yang menurut mereka itu kan berlaku kejam itu katanya. Mereka menuduhnya PKI. Sayangnya orang yang disebutkan oleh para sumber data ini, waktu saya temui sudah tinggal kuburannya, jadi sudah nggak bisa dikonfirmasi apa betul mereka itu orang PKI gitu ya. Nah ini yang katanya yang bertindak tidak Islami, jadi bertindak sangat kejam. Dan saya sebagai orang penduduk desa satu menyaksikan juga bagaimana mereka ya tidak Islami juga. Kiai itu ditodong, lalu para antrinya diinjak gitu. Mungkin itu yang benar gitu ya. Karena pengakuan dari yang ditangkap itu adalah susupan-susupan dari PKI katanya. Bisa juga, tapi realitasnya memang sampai tahun 58 itu pengaruh itu sangat kuat. Dan saya juga sempat mewawancara beberapa komandan TNI. Sepanjang Gunung Masigit sampai ke Sukabumi itu tidak bisa, jangankan jalan malam kata, dan siang saja itu bisa dicegat, demikian kuat basisnya. Lalu mungkin ini sudah diungkap oleh banyak, termasuk BPNL sudah mengungkapkan banyak ya, karena akhirnya setelah TNI bisa konsolidasi, bisa menyelesaikan masalah lain, lalu menerapkan Jawa Barat lebih terkenal dengan pagar betis. Nah saya menyaksikan tuh masa pagar betis ini, ya, masa pagar betis ya, dimana tentara-tentara ini memang bergabung dengan masyarakat, bahkan perwira-perwiranya tinggal di masyarakat. Nah memang satu persatu beberapa tokoh utama di barisan Pak Kartosuwiryo ini tertangkap. Yang saya menyaksikan adalah turunnya Zainal Abidin ya. Nah Zainal Abidin itu kebetulan dibawanya ke kampung saya juga, jadi kita melihat ya dengan bersama istrinya dan beberapa orang yang secara perorangan menyerah karena kekurangan makan. Tapi yang menariknya apa? Mungkin mengapa saya boleh katakan ini ada juga susupan PKI. Beberapa tokoh yang sangat terkenal di masyarakat kejam waktu dikonfirmasi dengan Pak Zainal Abidin itu bukan anak buahnya, jadi DI-nya DI lepasan gitu ya, tapi mengataskan DI ya. Ya ada beberapa tokoh yang terkenal di sana kejam, orangnya kebetulan masih hidup sampai sekarang ya. Ya ternyata dia juga punya pemimpin diri yang waktu dikonfirmasi ke dulu Pak Zainal Abidin, ternyata tidak ada nama-nama itu gitu ya. Mungkin juga betul gitu ya, ini susupan-susupan. Nah itu pengalaman. Lalu ke arah buku ini, sangat menarik sewaktu orang mengatakan bagaimana sosok Pak Kartosuwiryo ini yang menarik, terutama menjelang akhir. Banyak tulisan yang mengungkapkan yang semua bertumbuh kepada tentu saja dari data yang itu juga lalu diinterpretasi bagaimana sebenarnya. Nah ini yang sangat menarik, terutama setelah saya baca juga yang mengatakan bahwa fiksi pun bisa menjadi sejarah gitu ya. Nah kebetulan saya membaca satu karya fiksi yang baru terbit tahun 2011 tentang Pak Kartosuwiryo ya, yang mengungkapkan saat-saat terakhir bagaimana beliau melamun lalu ditutup dengan kain hitam katanya. Nah ternyata dengan terbukanya foto-foto sekarang ini ya, sebenarnya di Arsip Nasional sebagian foto ini ada, tapi tidak selengkap ini tentu saja. Itu terlihat bahwa itu tidak tepat. Pak Kartosuwiryo mungkin belum tidak sempat lihat Pulau Ubinya, karena sejak dari kapal yang membawanya dari Jakarta sudah ditutup. Nah, dan setelah di dalam kapal sudah ditutup, sehingga waktu turun tuh tidak melihat apa ini pulau apa gitu ya. Apalagi bisa melihat bintang-bintang seperti dilukiskan dalam novel itu gitu. Nah ini ya jadi dari ini terungkap akhirnya bahwa faktualnya data yang bisa dibuktikan adalah seperti yang terlihat di sini. Nah
apakah ini betul begitu? Nah, memang kebetulan dari Pak Saudara Fadlizon ini yang ditemukan ada captionnya, ini yang sangat membantu. Sementara yang di Arsip Nasional itu tidak ada captionnya, itu foto betul-betul ada gabung dengan dokumen. Jadi apakah itu pas seperti itu ya? Barangkali bisa saja caption itu salah, bisa, tapi paling tidak ini memberi sinyal untuk bagi kita untuk menelusurinya. Itu tidak, apalagi Pulau Ubi ini menurut kabar terakhir sudah agak terendam ya. Tapi kalau lihat buktinya saat itu, lihat peninggalan di Pulau Ondrus, memang kalau disebut Pulau Ondrus itu agak sulit ya, karena di Pulau Ondrus kan banyak bangunan bekas-bekas zaman VOC, zaman Hindia Belanda, bekas rumah sakit ya. Di sini pulaunya kelihatan kosong gitu ya. Jadi mungkin itu ya. Mungkin sebagai pengantar saya itu ya, mudah-mudahan nanti bisa berkembang diskusi yang lebih baik. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Muhammad Iskandar. Langsung saja kita ke pembicara ketiga, penulis dari buku ini, Bapak Fadlizon, yang akan mungkin sebagian di antara kita bahkan mungkin semua bertanya-tanya dari mana Bapak Fadlizon mendapatkan foto-foto ini dan apa yang melatar belakangi beliau untuk mempublikasikan foto-foto ini. Terima kasih. Silakan Pak Fadli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya membuat satu perpustakaan waktu Fadlizon Library, dan saya mengumpulkan banyak buku di situ, sekitar 40.000 buku dan banyak buku-buku tua gitu ya. Dan kemudian juga dokumen-dokumen. Satu hari 2 tahun yang lalu saya mendapat tawaran untuk membeli satu dokumen foto-foto ini asli dan juga dengan captionnya gitu. Jadi setiap foto ada captionnya. Itu kira-kira 2 tahun yang lalu pada bulan Agustus. Nah, dan saya perlihatkan kepada banyak sejarawan juga, termasuk Pak Taufik Abdullah dan lain-lain ya. Terakhir juga Pak Peter Carey dan banyak yang berkunjung kepada perpustakaan saya perlihatkan. Dan saya kira memang sejak 2 tahun lalu saya kira ini adalah satu informasi yang perlu diketahui oleh publik sehingga bisa meluruskan sejarah. Apalagi kalau kita lihat bahwa ini adalah satu rangkaian foto eksekusi mungkin yang saya sebagai seorang pembaca gitu tidak pernah melihat ada buku yang terurai dengan satu rangkaian seperti ini, mulai dari makan siang dan sebagainya dengan detail gitu ya. Jadi kalau tidak ada caption kita tidak tahu apa yang dimakan. Tapi di dalam caption itu dijelaskan bahwa makannya adalah makan rendang, jadi masakan Padang gitu. Delas rendang tadi kata Pak Aswi ya. Kemudian kalau kita lihat juga di situ ada jam ya. Di dalam caption memang tertulisnya terhukum sedang melepaskan jam Rolex ya. Jadi jamnya Pak Kartosuwiryo ini memang punya kelas juga, jamnya jam Rolex. Nah, jadi yang saya tahu tokoh nasional lain yang punya jam Rolex itu Sultan Syahrir, jamnya juga jam Rolex. Nah, tapi Pak Kartosuwiryo jamnya adalah jam Rolex, dilepaskan. Dan saya tanya kepada Pak Sarjono, dan juga di dalam buku-buku memang disebutkan, termasuk barang-barang yang diberikan kepada keluarga antara lain adalah jam Rolex, betul ya Pak? Ya. Nah kemudian ketika barang-barang Pak Kartosuwiryo dibagi kepada keluarga, Pak Sarjono cerita jam Rolexnya adalah milik Pak Sarjono gitu, jadi kebagian jam Rolex. Tapi satu hari sayang rumahnya kecurian dan jam Rolex itu termasuk yang hilang gitu. Jadi sangat disayangkan sekali, padahal menurut saya itu jam Rolex yang sangat bersejarah gitu. Kemudian juga saya kira yang perlu diketahui karena banyak orang yang berziarah ke makam di Pulau Ondrus. Tapi kita tidak tahu betul tidak itu makamnya Pak Kartosuwiryo ada di Pulau Ondrus. Tapi sampai hari ini setahu saya masih ada orang-orang yang berziarah ke situ, masih banyak gitu. Kita tidak pernah tahu, dan ini saya kira untuk meluruskan sejarah itu dari caption yang ada di dalam dokumen atau dokumen foto yang saya miliki itu jelas disebut di Pulau Ubi. Dan menurut keterangan Pak Sarjono juga, dulu keluarga kira-kira 1 atau 2 tahun setelah peristiwa eksekusi itu juga dikabari oleh putusan dari Bung Karno mengatakan bahwa eksekusi telah dilaksanakan di Pulau Ubi gitu ya. Tetapi kemudian ada informasi lain termasuk di Pulau Ondrus. Ini saya kira sesuatu yang perlu dikabarkan.
diluruskan. Lalu minggu lalu juga saya bicara dengan Dr. Kartono Muhammad. Saya tidak tahu apakah beliau hadir di sini ya, Pak Kartono Muhammad. Pak Dr. Kartono Muhammad ini adalah salah seorang dokter yang ikut memeriksa Kartosuwiryo ketika itu. Dan mestinya ada di dalam foto ini, cuman tidak bisa mengidentifikasi mana yang beliau. Ini kakaknya Pak Gunawan Muhammad, Bapak Kartono Muhammad. Saya undang sebetulnya kalau ada di sini, sehingga bisa juga mengidentifikasi. Nah, namun lebih dari itu, saya kira tujuan dari pemuatan ini selain untuk meluruskan sejarah dan juga membuka satu wacana yang lebih dewasa terhadap kita melihat sosok-sosok yang ada di dalam sejarah kita. Karena seringkali kita ini selalu hitam putih, dan seperti juga sering ada satu pepatah yang mengatakan sejarah itu selalu ditulis oleh yang menang. History is always written by the winning general. Sejarah itu selalu ditulis oleh jenderal yang menang. Nah, kita bukan mau melihat siapa yang menang atau siapa yang kalah, tetapi bagaimana sih sebetulnya sosok seperti Kartosuwiryo itu. Dan kemudian saya ulas sedikit, saya kira banyak yang mengulas ini. Yang pertama yang menurut saya yang paling penting itu adalah justru bukunya Pinardi yang terbit tahun 1964. Bukunya Pinardi ini adalah satu buku yang paling banyak mengungkapkan informasi. Nah, selebihnya lebih banyak duplikasi dari bukunya Pinardi ini. Karena di dalam buku Pinardi inilah yang lengkap, termasuk proses pengadilan, semuanya ada di situ. Termasuk di belakangnya juga ada Statrek dari negara Islam Indonesia ya. Ada dimuat di dalam buku Pinardi tahun 64. Sayangnya buku itu hanya terbit 1 jilid. Padahal ditulis di situ Sekar Marijan Kartosuwiryo jilid 1. Nah, jilid 2-nya tidak pernah terbit. Nah, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan rencana jilid 2-nya gitu ya. Apakah ada dan sebagainya. Jadi tapi buku itu menurut saya adalah buku yang paling penting yang terkait dengan sejarah dari Kartosuwiryo, termasuk di saat-saat terakhir. Nah, secara sekilas saja banyak yang tidak tahu, apalagi generasi saya, generasi yang lahir tahun 70-an tidak mengerti. Tetapi kita lihat bahwa nama Kartosuwiryo itu adalah nama penting dalam sejarah. Dan sampai hari ini saya kira gemanya masih ada. Ya. Jadi kalau kita lihat sosok dari Kartosuwiryo jelas lahir dari seorang yang priai sebetulnya, priai Jawa, ayahnya adalah mantri candu, sehingga bisa bersekolah di sekolah Belanda. Karena ini juga akibat dari politik etis, sehingga Pak Kartosuwiryo ini bisa sekolah di sekolah yang ketika itu hanya bisa dimasuki oleh kelas elit pribumi, bumi putra, gitu, termasuk HIS, ELS itu sekolah Eropa, dan juga NIAS. Sehingga Pak Kartosuwiryo ini berkenalan dengan tokoh-tokoh pergerakan ketika itu, menjadi ketua Yong Jawa cabang Surabaya, dan menjadi ketua setelah Wiwoho itu ketua umum dari Yong Islamiten Bond, ya. Dan kemudian ikut menjadi pelaku sejarah dalam Sumpah Pemuda. Jadi Kartosuwiryo adalah pelaku sejarah Sumpah Pemuda, ya, ikut di dalam Kongres Pemuda tahun 1928. Kemudian berjuang bersama Cokro Aminoto, karena Cokro Aminoto adalah mentornya. Ini kan selalu banyak, Cokro Aminoto itu rumahnya besar dan mengayomi banyak tokoh-tokoh bangsa, termasuk Bung Karno tinggal di rumahnya Cokro Aminoto, bahkan menikahi pertama anaknya Cokro Aminoto. Kartosuwiryo juga tinggal di situ. Nah, ini ada dua keterangan yang berbeda. Menurut Bung Karno di dalam bukunya Penyambung Lidah Rakyat yang ditulis oleh Cindy Adams, Bung Karno mengatakan bahwa dia berkenalan dengan Kartosuwiryo sejak tahun 1918, ya, ditulis di situ, dan bersahabat. Bahkan di Bandung, kata Bung Karno di dalam buku Cindy Adams itu, kami makan bersama, main bersama, mimpi bersama, gitu. Dan Kartosuwiryo adalah sahabat saya, gitu. Itu ditulis di dalam buku itu. Tetapi berdasarkan buku Pinardi, keterangan Kartosuwiryo sendiri, itu Kartosuwiryo dan Bung Karno tidak pernah satu kos, gitu ya, pada waktu yang bersamaan, tapi di tempat yang sama dengan Cokro Aminoto. Nah, mereka berbeda waktu, gitu loh, berbeda selisih waktu. Mereka ketemu di dalam pertemuan penting di tahun 1927 antara partai-partai pergerakan, tokoh-tokoh pergerakan yang hidup ketika itu. Lalu ketemu lagi juga di Jawa Hopokai
Ya, ini organisasi setelah Putra. Ketika ada 4 sekawan itu, Soekarno, Hatta, kemudian Gowes Dekker ya, Ki Hajar Dewantara dan Mas Mansur. Nah, setelah itu ada Jawa Hopokai, termasuk Kartosuwiryo ikut di situ. Tetapi Kartosuwiryo sepanjang tahun 30-an aktif di dalam Partai Sarekat Islam Indonesia, dan kemudian ikut mendirikan Masyumi, ikut berjuang untuk Republik, untuk kemerdekaan. Itu jelas ya. Kemudian saya kira persimpangan jalannya itu adalah ketika terjadi Renville, Linggarjati, Renville. Di sini ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara para tokoh bangsa. Dan kita ketahui ketika itu kan memang negara kita yang baru itu tokoh-tokohnya ya yang namanya proklamasi kan juga diproklamasikan ketika terjadi vacuum of power setelah ada Hiroshima Nagasaki dideklarasikan, tetapi di antara mereka sendiri kan ideologinya bermacam-macam. Ada yang ingin negara Islam, ada yang ingin negara komunis, ada yang nasionalis, ada yang macam-macam lagi gitu. Jadi perbedaan-perbedaan itu yang saya kira terus terbawa, sehingga di dalam proses untuk berunding, terutama setelah Renville, itu terjadi perbedaan-perbedaan yang lebih tajam lagi, terutama antara 3 ideologi ini, yaitu Islam, komunis, dan nasionalis. Dan saya kira ketika itu komunis di bawah pemerintahan Amir Sarifuddin yang menyetujui Renville, ya, tapi mereka pula yang kemudian akhirnya ikut di dalam FDR dan muncul pemberontakan di Madiun. Lalu tidak lama kemudian ada serangan Clash kedua 19 Desember dan ada PDRI dan Pak Safruddin Prawira Negara. Di sini ada anaknya Pak Safruddin juga, di sini Pak Pauline Prawira Negara. Itu menjadi kepala PDRI, dan saya juga setuju di dalam buku kecil ini yang baru saja dikasih, memang PDRI itu juga tidak sampai informasinya kepada seluruh tokoh-tokoh yang ada di situ karena dalam situasi yang darurat. Nah, di dalam kekosongan itu, kalau saya baca versi ini, vacuum of power, apalagi setelah Renville kemudian semua harus hijrah ke Yogyakarta, sehingga yang namanya Jawa Barat itu daerah tak bertuan, daerah kosong gitu ya. Nah, itu di situ kemudian bergeraklah laskar-laskar, Laskar Hizbullah, Sabilillah, dan lain-lain. Saya kira ini secara setting kira-kira seperti itu ya. Tentu ada perbedaan pendapat, persepsi gitu ya, dalam hal ini, tetapi disitulah tidak lama setelah peristiwa itu dideklarasikan negara Islam Indonesia, dan disitulah terjadi perbedaan yang semakin tajam antara pemerintah Soekarno-Hatta dengan termasuk Kartosuwiryo dan beberapa peristiwa-peristiwa yang lain. Nah, saya tidak ingin membicarakan tentang itu karena itu saya kira sudah banyak dibicarakan. Tetapi peristiwa-peristiwa ini saya kira perlu kita dudukkan. Mungkin suatu hari kita bisa duduk dengan tenang dan mempelajari sejarah ini sebagai bagian dari perbedaan-perbedaan yang ada ini bisa menjadi bagian dari rekonsiliasi nasional di masa yang akan datang. Saya kira kita harus melihat sosok sejarah itu tidak bisa putih-putih semua, hitam-hitam semua. Tapi di dalam setiap tokoh tentu ada putihnya, ada hitamnya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Dan perbedaan-perbedaan itu saya kira sesuatu yang sangat biasa gitu. Bung Karno begitu juga dilihat ada kekurangan, ada kelebihan. Pak Harto juga begitu juga sampai sekarang saya kira begitu. Kita ingin membuat ini sebagai bagian dari satu pendewasaan di dalam melihat sejarah dan pendewasaan juga dalam berpolitik gitu. Perbedaan-perbedaan itu saya kira hal yang biasa. Saya kira ini yang menjadi latar belakang bahwa sosok Kartosuwiryo kita tempatkan di dalam sejarah seperti itu, tetapi peristiwa yang ada di dalam dokumen eksekusi itu saya kira sesuatu yang sudah saatnya dibolehkan untuk dilihat oleh publik. Seperti kata Pak Iskandar tadi, memang di Arsip Nasional ada sebagian ini, dan saya tanya juga kepada Arsip Nasional memang ada, tapi memang di Arsip Nasional tidak ada caption gitu. Jadi sulit untuk mendeteksi keterangan-keterangan itu. Nah, saya kebetulan mendapatkan itu. Dan memang di Arsip Nasional foto-foto ini masih tertutup, belum boleh dipublikasi dan masuk kategori yang mungkin nggak tahu sampai kapan. Nah, saya mendapat bukan dari Arsip Nasional, saya mendapat dari jalur swasta gitu ya.
sehingga saya boleh memperlakukan apa itu menurut pertimbangan-pertimbangan saya gitu ya. Saya kira itu yang menjadi latar belakang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi daripada tersimpan dan tertutup debu di library-nya Pak Fadli, jelas foto-foto yang menjadi arsip di Fadazan Library ini memberikan kontribusi penting dan nilai sejarah baru. Bahkan bisa menjadi salah satu pintu pemecah misteri di mana sebenarnya lokasi eksekusi Bapak Kartosuryo dan makamnya, yaitu di Pulau Ubi berdasarkan foto-foto yang kita lihat pada saat ini, bukan di Pulau Onrus atau di kepulauan lain di Kepulauan Seribu. Langsung saja, saya pikir banyak yang ingin mengajukan pertanyaan ataupun sharing pendapat. Saya buka 3. 10, 15, 20, 30 tahun yang lalu. Saya mengingat malam itu adalah malam terakhir Pak Kartosuryo di Jogja untuk pindah ke Jawa Barat. Nah, ditambah lagi tadi satu informasi bahwa salah seorang dokter yang memeriksa keadaan almarhum Dr. Kartono Muhammad, nah itu kawan saya sekelas di SMA Pekalongan. Jadi ada 2 orang Pekalongan ini terlibat dalam hal ini. Saya menyesal betul tidak bertanya banyak kepada ayah saya tentang almarhum. Selisih umur ayah saya dengan Pak Kartosuryo 2 tahun. Pak Kartosuryo lahir tahun 9, ayah saya lahir tahun 11. Mereka sama-sama aktif dalam politik pada tahun 30-an itu. Dan kemudian waktu menjelang revolusi zaman kemerdekaan Jepang, ketika pembentukan Partai Masyumi, pada waktu itulah interaksi antara mereka berdua terjadi. Seperti juga tentu saja interaksi dengan Pak Syafruddin, Prawira Negara, Pak Natsir, Pak Profesor Kahar Muzakir, dan seterusnya. Kemudian sebagai tambahan saja yang juga saya kira menarik kalau kita memperhatikan sejarah pada waktu itu, yaitu pada tahun 56 Pak Natsir sebagai Perdana Menteri menugaskan kepada ayah saya untuk pergi ke Sulawesi Selatan membujuk Pak Kahar Muzakkar untuk mau turun meninggalkan hutan. Tugas itu diterima, kemudian ayah saya pergi ke sana. Di suatu daerah dari meninggalkan Makassar menuju ke gunung itu ada satu daerah tidak bertuan, dan kemudian ayah saya dengan seorang sahabatnya naik kuda melalui jalan yang daerah tidak bertuan itu, dan kemudian turun di kaki gunung dan kemudian naik ke atas. Kenapa saya ceritakan ini? Karena ini ada sangkut pautnya dengan erat sekali dengan Pak Kartosuryo. Jadi karena Kahar Muzakkar itu pendiri NII di Sulawesi, di Makassar. Sesudah sampai ke kaki gunung itu, kemudian mereka naik dengan kuda itu, dan kemudian tempat itu sepi, udara cerah, matahari bersinar, tapi tegang sekali. Sampai di suatu tempat, kemudian ayah saya disergap, dan kemudian ditanya, mau kemana? Kemudian ayah saya mengatakan, saya mau ketemu Kahar. Masya Allah,
Tidak bisa itu nama Kahar hanya disebut, saya mau ketemu Kahar. Di tempat itu Kahar Muzakar sangat dihormati. Dan kenapa ayah saya berani mengatakan demikian? Kan ini dapat tugas dari Pak Natsir untuk memujuk. Karena Kahar Muzakar itu adalah muridnya dulu. Muridnya di dalam pengajian di Solo, di Surakarta. Anak buah Kahar Muzakar melihat, loh ini orang tidak dikenal kok ngomongnya kayak begini. Tapi akhirnya mereka, jadi bapak siapa? Saya gurunya. Dibawalah bertemu dengan Kahar Muzakar, sudah beberapa, saya tidak 1-2 jam, dan kemudian ketika dilaporkan kepada Pak Kahar, kemudian ketemu, kemudian Kahar Muzakar memeluk ayah saya erat-erat, dan kemudian dia mengatakan, Ustaz, ya Ustaz, ini pekerjaan berbahaya sekali, berbahaya sekali. Untung Ustaz belum sempat ditembak. Memperpendek cerita, setuju. Kahar turun gunung, menghentikan permusuhan dengan pemerintah pusat, berdamai. Jadi tugas ayah saya tercapai dengan baik. Ayah saya turun bersama dengan ini ke Makassar dan kemudian kembali ke Jakarta. Nah, ketika pelaksanaan turun ke bawah, ada partai yang tidak suka kalau umat Islam ini berdamai. Kemudian dijegal. Gagal. Nah, ini hanya satu penambah apa itu? Penambah fakta yang ada kaitannya dengan almarhum Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo almarhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, tadi yang pertama ingin ketemu itu dengan perwira dari mana? Apakah perwira dari DI atau TNI? Satu kurang jelas tadi. Yang kedua Ditujukan ke Pak siapa ya? Lupa udah. Yang kedua tadi ada penjelasan katanya tentara-tentara yang gitu ya, yang tidak Islami atau gimana? Waktu sudah agak gede itu baca majalah Tempo hari ulang tahun 10 tahun konferensi AA. Di situ ada jelas tanya jawab dari komandan aslinya yang mengatakan bahwa ada 3.000 atau berapa lah yang diutus ke dalam ke hutan katanya kan. Itu saja yang kedua. Yang ketiga dibataskan. Yang ketiga, artinya keputusan apa namanya tadi eksekusinya itu apa menurut undang-undang RI atau bagaimana? Saya ingin tambah pengalaman gitu ya keputusannya. Saya kira itu saja ya 3. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum. Jadi gini loh. Ajengan Yusuptojiri itu kan guru spiritualnya Kartosuwiryo dan tahu persis kalau Kartosuwiryo itu abangan. Kata Ajengan Yusuptojiri ini, kalau engkau tetap, kan Ajengan Yusuptojiri nggak setuju dengan DI. Sufi masa setuju dengan DI, kan? Nah, kalau saja tetap sebagai Jawa itu justru Islami, gitu loh. Nah, gara-gara itu akhirnya jadi bertengkar. 13 tahun masjid Ajengan Yusuptojiri itu diserang, kemudian dijagalah sama TNI. Nah dari situlah terjadi apa tadi? Jadi orang PKI yang berseberangan dengan ini didatangkan ke Garut. Begitu juga orang DI, nah itu dipelihara sama TNI untuk menumpas PKI. Jadi sampai sekarang itu masalah stigma itu belum selesai. Oleh karena itu menurut saya pertanyaannya ya untuk Pak
Muhammad Iskandar dan sekaligus Bung Fadlijon, kita ketahui bersama bahwa Soekarno itu Jawa yang baik. Kartosuwiryo itu Jawa yang baik. Cuma gara-gara di Garut tadi bernip berkat pembisiknya. Tadi yang dikatakan oleh Mas Taufik Ismail, mana yang memang nggak suka dengan Indonesia bersatu. Oke. Sehingga sampai sekarang Kita tangkap pelihara pertanyaan untuk kepentingan. Kita tangkap dulu. Kita tangkap sudah pertanyaan Terima kasih. ya. Terima kasih. Abdullah menyebutnya kaum muda dan kaum tua ya. Kalau di Jawa Barat seringkali untuk konteks tahun 30-an itu disebutnya kaum tajdid katanya, atau menjadi kaum pembaru katanya. Nah, itu yang dipertentangkan tidak semata-mata masalah khilafiyah ya. Tidak masalah soal kunut, soal itu, tapi juga masalah berjuang atas dasar nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. Karena ada pihak yang mengatakan berjuang dengan dasar kebangsaan sama dengan memelihara berhala baru katanya, yang namanya nasionalisme itu berhala. Jadi bagi orang Islam ya Islam. Nah, itu juga sampai ke bawah, ya, artinya ke masyarakat di pedesaan melalui para kiai-kiai dan ulamanya itu tidak berpengaruh. Jadi bukan hanya di kalangan elitnya, malah kan masalah ini ini. Nah, tadi kebetulan setelah itu kita kan ke revolusi. Nah, yang satu yang penting, waktu Jepang ingin membentuk peta, itu tidak serta-merta hanya kaum nasionalisme saja yang ikut bergerak, tapi banyak para kiai dan ulama, bahkan beberapa daidan itu berasal dari tokoh-tokoh agama, baik guru kita semacam Sudirman atau Pak Abdullah bin Nuh, itu dia sempat dan itu lalu di Bogor tuh bahkan 3 dari daidan itu, kalau saya salah dua itu adalah kiai dari Banten, dari seluruh daerah yang di Banten, Ahmad Hatib, dan itu juga itu seorang tokoh ulama ya. Jadi anak buahnya pun yang dianggap jadi sudah hancur segala macam itu banyak dari pesantren, ini sangat islami sekali. Jadi kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat ya, kalau dengar azan langsung ke masjid gitu ya, itu masih terlihat kental. Nah, ini sebenarnya tentara-tentara yang awal-awal ditugaskan di wilayah masing-masing gitu ya. Nah, sewaktu ada pertentangan masalah DI ini, nah tentunya tentara ini pun banyak yang terpengaruh oleh Kiai Lemas sendiri. Anda mungkin bisa baca karya Ramadan KH tentang Ali Kawilarang ya. Ali Kawilarang kan menyatakan andai kata katanya Haji Damanhuri dan Ahmad Syamsuddin tidak pro RI, bagaimana TNI bisa menghadapi situasi Jawa Barat, menghadapi Belanda dan juga menghadapi DI katanya. Karena pasti saya sebagai orang Katolik akan mengalami kesulitan sebenarnya. Dan diterima gitu. Jadi ada. Nah, hanya titik tolaknya memang tadi itu. Mereka hanya karena melihat karena asasi itu. Saat itu kan belum ada tindakan penyerangan yang besar-besaran ke wilayah Priangan Barat belum. Ya. Jadi bahkan karena kiainya mengatakan tidak boleh masuk DI, otomatis wilayah Priangan Barat itu sampai tahun 50-an itu relatif aman gitu ya. Jadi tidak. Tapi tiba-tiba muncul kebijakan pemerintah kan TNI itu di-ruling gitu kemana-mana. Nah, kebetulan yang ditempatkan ke wilayah di Priangan Barat itu Bogor ini batalion yang memang bukan dari wilayah Priangan atau yang dari kalangan santri itu, justru datang dari sebut saja Abangan atau punya perilaku budaya yang berbeda. Misalnya kencing sambil berdiri kan bagi kalangan santri, walau itu keterlaluan bagi masyarakat yang wilayah itu ini orang mungkin keturunan Abu Jahal barangkali yang kencing gitu aja susah gitu ya. Nah, juga waktu puasa gitu ya seenak saja makan minum di jalan gitu. Padahal sebelumnya tentara sangat menghormati dan itu salah satu kekuatan yang justru bisa gitu ya. Nah, penempatan ini membuat masyarakat berubah lah, bahwa kalau gitu daripada mereka merusak, mendingan DI saja yang masuk.
DI kan sangat Islami saja. Jadi itulah yang membuat beberapa tokoh di situ pun akhirnya ikut mendukung DI. Nah, apalagi nanti ada soal menguntungkan ya bagi DI karena untuk mendirikan negara Islam. Nah, sebaliknya juga menurut beberapa mantan TNI ada juga yang merugikan, mungkin yang itu diduga PKI itu. Cuma saya tidak bisa mengkonfirmasi karena tokoh-tokoh yang disebut itu meninggal ya. Ya, yang disebut tadi itu orang-orang tadinya PKI. Justru mereka merasa nyesal katanya. Andai kata kita tidak dulu. Karena sebagai kantor tadi beberapa ulama mengajak supaya menentang Masyumi. Artinya kita tidak boleh memilih Masyumi karena Masyumi itu anteknya DI. Nah, tapi setelah kemudian mengatakan mereka setelah dia terus saya karena saya mewawancarai pada masa Orde Baru, kata mereka andai kata dulu kami tidak nakut-nakuti masyarakat supaya tidak memilih Masyumi gitu ya. Mungkin Masyumi menang katanya, tapi dulu kan dianggap itu antek DI, jadi merugikan juga sebenarnya bagi Masyumi gitu. Nah, ini dalam hal itu. Jadi itu yang dimaksud dengan tentara yang kurang Islami itu ya. Karena ya soal keimanan kan saya juga tidak tahu tapi ukuran masyarakat itu apa yang dipraktikkan oleh para TNI saat itu gitu ya, dianggap kurang Islami. Apa keuntungan dari foto yang ditampilkan? Nah, saya kebetulan juga kan tadi saya bukan ahli DI, kebetulan meneliti bagaimana pengaruhnya kepada masyarakat. Ya. Nah, salah satu ini saya juga ketemu di beberapa, mungkin ini tataran bawah dari anak buahnya Kartus Wirjo. Saya tidak tahu apa keluarga Pak Kartus juga mengenalnya. Hanya mereka bertanya juga ya dengan dulu karena banyak isu, lihat juga di foto di uraian beberapa penulis yang mengatakan ini sebenarnya kata imam kami dulu itu diperlakukan bagaimana ya oleh pemerintah Islami atau tidak katanya. Karena isunya kan ada juga katanya gak jelas mungkin katanya ditembak langsung dikuburkan begitu saja. Sehingga waktu saya bercerita ada foto di arsip memang belum terbuka tapi saya sempat lihat itu diperlakukan secara Islami, artinya disolatkan. Nah, mereka alhamdulillah kalau gitu karena kami tidak penasaran. Nah, dengan ada ini artinya dengan adanya foto sebagai sumber baru sebagai primer ini itu kontroversi atau imajinasi yang dulunya mengawang-awang kan sedikit tersingkap. Ada beberapa hal yang tersingkap. Ya, jadi ini mungkin keuntungan adanya sumber baru ini. Dan yang terakhir ini walaupun tidak langsung diserahkan ke saya hanya komentari tentang Pak Yusuf Tajiri. Yusuf Tajiri ini pada awalnya pada tahun 20-an itu termasuk kategori Kiai Tajdid ya, karena di wilayah Garut mungkin saya lebih banyak tahu tentang ini deh. Jadi, di wilayah Garut itu juga seperti halnya wilayah lain muncul yang namanya Majelis Ahli Sunnah Cilame Garut. Ya. Nah, ini yang mengadakan reformi. Salah satu kiai muda itu adalah Yusuf Tajiri, ya, putranya Kiai Harmain. Ya. Sebagai catatan, Kiai Harmain ini salah satu kiai yang terpaksa terseret oleh peristiwa Cimareme. Ya. Karena banyak kiai Garut itu ditahan, dianggap terlibat sebagai SI Abdelibek. Salah satunya adalah Yusuf Tajiri, Kiai Harmain. Dan Yusuf Tajiri itu pada tahun itu menurut catatan katanya akan dikirim ke Al-Azhar, terpaksa tidak jadi karena dianggap orang-orang berbahaya. Tapi rupanya kepintaran Pak Yusuf Tajiri sudah terlihat karena saya menemukan beberapa tulisannya bersama-sama Majelis Islam itu menyampaikan pendapat-pendapatnya itu. Dan mereka sangat nasionalis karena apa? Ini juga ada laporan dari India Belanda mengatakan andai kata para kiai modern ini tidak menerjemahkan pidato Bung Karno yang dalam bahasa Melayu yang notabene tidak dimengerti oleh masyarakat Garut, oleh orang Garut tidak dimengerti, tidak mungkin PNI bisa membuka cabang PNI di daerah Garut. Karena pidato Bung Karno itu baru dimengerti setelah diterjemahkan oleh para kiai ini. Jadi kiai ini sebenarnya walaupun sama-sama reformis tapi agak berbeda dengan Hasan dari Persis. Mereka setuju dengan nasionalis karena itu hanya sebagai jalan nomor satu karena Indonesia katanya beragam, tidak hanya Islam saja. Itu dalam pemikiran mereka. Nah, ini perbedaan.
Yang mau saya tambahkan mungkin membantu Bapak yang di sebelah. Jadi Pak Iskandar, dulu itu ada namanya Komandan Priangan Timur itu Pak Gojin. Nah, aslinya Haji Sarif, itu terkenal banget. Dia sembunyi di suatu rumah di pinggir hutan, diketahui oleh intelijen. Akhirnya dikepung dan dibuat tendakan salpo. Tiap jengkal tanah itu ada lubang peluru. Tapi Pak Gojinnya selamat. Kemudian ketika itu Pangdamnya Kawilarang 2 hari kemudian datang ke TKP. Kata Kawilarang, ini perangnya nggak benar. Ini perang-perangan. Jadi diduga itu tembakan pertama itu yang salpo itu ke atas. Sehingga orangnya lari. Dan ketika setelah penggantian magazen baru ditembak ke bawah ke sasaran. Karena rumahnya hancur. Jangankan orang, kucing, ayam ini mesti kena. Nah setelah itu nih si Limbangnya udah gak bener nih, udah disusupi, oleh gitu ditarik dan digantikan oleh Malao, pasukan dari Sumatera Utara. Nah Sumatera Utara ini bukan masalah Kristen, bukan sebenarnya. Ada kelakuan yang rakyat gak senang, makan daging anjing. Padahal di Jawa Barat itu orang melihara anjing itu biasa untuk berburu, cuma dagingnya gak dimakan. Ini dimakan, akhirnya dikepung dengan rakyat. 1 batalion itu habis, nah 1 regu kurang kalau nggak salah. Akhirnya pulang. Itu ceritanya. Jadi memang kalau pasukan sudah tidak senang dengan budaya rakyat, nah itu alamat itu. Sudah dihitung dengan angka mundur. Nah itu saya mungkin bisa saya bantu. Terima kasih. Mungkin yang bisa menjadi kajian lebih lanjut sebetulnya tidak terlalu banyak satu kajian terhadap inside story. Ini kan sepihak kebanyakan, ya terutama bukunya Pinardi juga sepihak. Kemudian ada buku yang dikeluarkan resmi oleh Sejarah TNI Angkatan Darat. Tapi versi-versi kecil itu mungkin juga bisa menjawab sebetulnya apa yang dilakukan ketika itu tidak sebesar apa yang dibayangkan di dalam buku-buku itu. Mungkin ini yang perlu dikaji lebih lanjut dan saya kira bisa meluruskan atau paling tidak bisa menakar sejarah itu secara lebih proporsional. Terima kasih. Saya mengusulkan Dr. Kaptono Muhammad. Nah, ini menjadi penting karena Dr. Kaptono Muhammad, ketua kami di Persekin, Perhimpunan Sejarah Dokteran Indonesia, beliau bercerita kepada saya secara detail. Jadi sebelum eksekusi dilakukan, pemeriksaan kesehatan, kemudian juga kepastian bahwasannya memang Pak Kartosuwiryo sudah wafat. Ini menjadi cukup penting saya rasa ya, kalau kan beliau di sini. Ini baru sudah saya undang. Sudah diundang. Ini kan episode yang terakhir daripada perjalanan hidup ya, sejarah dari Pak Kartosuwiryo. Harapan kita tentu saja ada buku baru yang seperti ditulis oleh Pak Pinardi sehingga lebih lengkap lagi. Maka satu yang tadi kalau nggak salah Pak Sargeno dimintakan juga penjelasannya mengenai periode Pak Kartosuwiryo masih muda. Dan hal yang cukup penting, beliau adalah mahasiswa NIAS itu Netherlands Indian Arts School ya, sekolah kedokteran di sudah dokter Jawa di Surabaya. Dan banyak hal-hal yang kemudian dipertanyakan bagaimana ceritanya kok sampai kesempatan yang baik itu ya, satu perjalanan kesempatan seorang menjadi intelektual melalui satu pendidikan tinggi kok tidak selesai. Bahkan beliau sempat menjadi sekretaris pribadi dari Pak Haji Umar Said. Tentunya setelah itu saya pernah ikut dalam satu pertemuan waktu kira-kira tahun 70-an, tahun 80-an. Itu ada yayasan gedung-gedung bersejarah. Waktu itu ketuanya adalah Pak Sudiro, mantan wali kota wali kota. Dan dalam suatu kesempatan saya mendengar kalau Pak Kartosuwiryo itu juga sudah disampaikan oleh Pak Fadlizon bergabung dengan Jawa Hokokai, sangat aktif ya, beliau itu. Dan yang diceritakan lebih lanjut adalah
beliau tidak lagi bergabung dengan Bung Karno CS ketika pada Agustus, persisnya tentu saya mesti cari, yaitu mengenai soal negara Islam dan dicabutnya atau dihapusnya 7 kata di dalam sila pertama. Nah ini juga perlu kita teliti juga hal-hal semacam ini jadi penting. Saya rasa mungkin banyak hal-hal yang hilang. Saya rasa sangat surprise sekali bahwasanya hari ini kita mendapatkan satu gambaran. Ini satu sejarah visual, Pak. Sejarah visual itu sesuatu yang jutaan kata-kata ya, sehingga kita bukan hanya bisa mendapatkan sesuatu yang dari teks saja, tapi foto itu juga bicara. Mungkin ditanya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat Kartosoewirjo di akhir ini, sama dengan kita menceritakan Rudi Hartono di saat sekarang, dia sakit jantung. Nah, si Sarengat yang pelari yang hebat itu juga sakit jantung. Alangkah baiknya saya saran, kita ceritakan aja baiknya Kartosoewirjo waktu itu. Jadi ini seolah-olah kok kita melihat seperti ini, Bapak ini luar biasa, mempunyai foto kayak gini, saya aja tidak punya, Pak. Terus terang saya ini kerja di intelijen, Pak, 32 tahun. Mungkin baru tahu orang-orang, karena memang saya tidak pernah muncul. Jadi saya melihat Kartosoewirjo itu ada hubungannya dengan satu peristiwa Renville, Ragajati, dan peristiwa Rawagede. Jadi tidak tersendiri peristiwa ini. Jadi peristiwa Ragajati di mana Indonesia hanya tinggal Jawa, Madura, dan Sumatera, terus kemudian peristiwa Renville di mana Jawa tinggal di Jogja, maka pemerintah Republik Indonesia berpikir perlu kiranya sebelah utara dipertahankan, ditugaskan Lukas Kustario. Di sebelah selatan perlu dipertahankan, ditunjuk Kartosoewirjo. Jadi jangan melihat Kartosoewirjo sebagai belakangan ini matinya ditembak. Tapi Kartosoewirjo itu seorang pejuang juga. Jadi hati-hati, seperti Kahar Mujakar, si Daud Boro, itu aslinya pejuang semua. Karena kita melihatnya di akhirnya saja yang sakit jantung tadi. Jadi inilah yang perlu kita gali. Mohon kepada sejarawan kita jangan berangkat cari sejarah di Leiden. Carinya di situs-situs di sini. Terus terang, maaf, saya melihat situs di gunung di Blitar itu ada namanya Candi Penataran, itu luar biasa. Oleh sejarawan Belanda dan Inggris dikatakan itu ukirannya menceritakan tentang Ramayana. Kalau Bapak lihat di situsnya itu terlihat bahwa periode sejarah sewaktu itu orang kita tuh sudah sampai Amerika Latin dan menceritakan di sana perang antara orang Jawa dan Indian. Dengan latar belakang itu adalah yang namanya kaktus besar-besar. Artinya masih di Amerika kan. Dan waktu Indian kalah itu, Indianya waktu itu naik gajah. Gajah itu di Amerika hilang 10.000 tahun sebelum Masehi. Kayak gini tidak pernah digali oleh arkeolog kita, datangnya ke Leiden. Kalau kita berangkat, saya sebagai seorang pelaut ya, saya berangkat dari Jakarta 5 derajat ke kanan, sampainya ke Makassar, begitu 10 derajat saya ke Ambon. Nah inilah sejarahnya, Leiden itu berangkatnya 10 derajat, kita mau ke Makassar sampainya Ambon. Nah inilah saya mohon Pak Fadlizon, Bapak ini telah membuatkan suatu dokumen luar biasa, cuma mohon digali, jangan cuma di akhirnya saja. Jadi tolonglah lihatnya, bahwa Kartosoewirjo itu juga seorang pejuang. Bahwa kemudian Islam menunggangi menjadi seolah-olah fanatik, tidak. Hari ini mohon maaf, orang Islam sadar. Cobalah ingat, ada teroris kok tiba-tiba muncul. Mana mungkin sih tiba-tiba yang namanya Firman apa itu kematian tadi pagi Pak. Itu sekian bulan yang lalu sudah ditangkap Pak. Kok tiba-tiba muncul ditangkap lagi. Ini mainan apa kira-kira kan gitu. Jadi mana ini sejarahnya kita harus jujur lah. Sudah waktunya rakyat kita, adik-adik saya itu jangan ditipu. Saya ini pelaku sejarah terus terang. Kalau kita bilang PKI itu salah, tidak, PKI itu kalah. Loh karena tahun 65 itu ada 2 peristiwa, Angkatan Darat kudeta, PKI kudeta.
PKI-nya kalah duluan, cuma itu aja. Kalau PKI menang ya PKI yang benar, caranya salah kan gitu. Jadi tolong dilihat, ini Saudara Sarjono ini sudah berbuat baik ini, terus terang, sudah bersatu antara DI. Kalau saya harapkan Saudara Sarjono itu kemudian datang di depan umum minta maaf. Saya minta maaf kelakuan dari teman-temannya bapak saya. Saya sudah melakukan kesalahan TNI, saya minta maaf. Saya bilang, TNI pada waktu Orde Baru memang arogan, dan saya minta maaf dan saya siap diadili. Karena terus terang, tidak ada kadaluarsa peristiwa apa kejahatan, yaitu hak asasi dan sebagainya itu. Dan saya terus terang tidak melakukan, saya adalah bagian daripada mereka. Jadi saya minta maaf sudah saya lakukan. Nah, mari kita sekarang minta maaf. Kita cerita ini sejarahnya masa lalu, bahwa semua itu memang hitam. Kita sekarang maju ke depan, kita tutup masa itu, dendam pribadi hilangkan. Kita sekarang maju bersama untuk membangun Indonesia di masa depan. Saya kira cukup sekian, terima kasih Pak. Saya tidak bertanya, terima kasih. Tentang tadi masalah PKI dengan Islam, Bang siapa? Mas Sarjono sama Ilham gitu. Ini ada kejadian waktu saya di penjara. Jadi Kolonel Latif itu PKI ya, tapi dia mengatakan, saya Sukarmes, dia mengatakan, saya ada kejadian hebat. Saya dimandikan oleh senjata, saya tidak bisa bergerak, sampai saya kencing pun tidak bisa. Itu saya pengen tahu siapa ya. Tiba-tiba yang di depannya bilang, yang nembakin bapak saya ya. Itu Pak Ule Sujai. Jadi memang sebetulnya ini sejarah gitu, bahwa kita semua tahu bahwa kebangkitan Kartosuwiryo itu saat itu Indonesia sedang tidak ada kekuasaan. Jadi tidak bisa dikatakan pemberontak, yang pemberontaknya justru yang kemudian datang selanjutnya, sebetulnya begitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Hidayat. Yang kedua silakan Bapak. Menurut penelitian saya di sejarah, jadi saya bukan bicara spontanitas. Saya membuat satu buku kecil, sebenarnya ini bukan buku, hanya merupakan satu makalah yang dipakai jilid. Gitu. Jadi bukan cerita spontanitas, tidak. Saya buat ini sudah 1,5 tahun. Jadi artinya penelitian saya sudah cukup. Pajang tidak ada pegang juga, bapak-bapak tidak pegang. Sebenarnya ya, berdirinya NII itu bukan nawaitunya untuk berontak, bukan. Itu refleksi ketidakpuasan. Melihat renpil yang seharusnya Indonesia itu di Sabang ke Merauke hanya di Sumatera, Jawa, dan Madura. Bukti bahwa beliau peduli terhadap nasionalisme. Ya. Kedua, sekarang pemberontakan Madiun, Musok, ya. Pada tanggal 30 September ya, ditumpas oleh Siliwangi. 18 September, ditumpas tanggal 30 hari di Madiun dan di Pati. Nah, sehingga kasusnya bangkit hatinya. Sudah Soekarno-Hatta ditangkap, RI diperkecil, ya. Lagi-lagi ada negara yang disebut Federasi Soviet RI. Lalu Kartosuwiryo sebagai seorang nasionalis, saya harus bangkit sebagai warga negara Indonesia. Maka kalaulah RI, siapa beliau ya, pada waktu itu RI sudah bubar. Ini harus dilawan. Bendera PKI, Soviet dan RI itu merah putih tapi pakai palu alit. Maaf Bapak, dipersingkat pertanyaan. Iya, saya bukan bertanya. Saya sharing. Pak John dengan tangan mengatakan di mana-mana ciri PKI itu revolusi, kan gitu kan. Jadi saya dengan di TV Pak John. Saya ikut. Jadi saya ini fan-nya Pak John. Tidak juga untuk memberi penilaian, tapi untuk mengungkapkan apa sebenarnya yang terjadi. Ya. Jadi, karena apa yang diidealkan oleh tokoh belum tentu ideal di masyarakat, dipraktikkan. Sejarah itu kan sudah yang dipraktikkan oleh masyarakat. Ya. Ya, kita juga sudah melihat Islam itu kan universal, tapi kenyataannya di sini kan banyak ada NU, ada Muhammadiyah, ada Syiah, ada Sunni gitu kan. Kalau secara awam-awaman, saya sebagai orang awam, hal universal harusnya semuanya tidak ada beda, sama bisa diterima. Tapi setiap orang
mempunyai nilai sendiri, mempunyai lingkungan sendiri yang mempengaruhi sehingga bisa menafsirkan sendiri apa yang satu menjadi lokal atau bahkan menjadi milik pribadi gitu ya. Nah ini barangkali itu aja tanggapan bagi saya. Terima kasih. Nah, Van Rooyen mengatakan bahwa tidak benar. Indonesia masih ada, ini adalah the emergency government, yaitu pemerintah darurat masih ada. Termasuk sebetulnya dalam konteks PDRI itu adalah gerilya Jenderal Sudirman di Jawa, itu bagian dari pemerintah darurat Republik Indonesia. Karena Jenderal Sudirman mereka mengakui pemerintah darurat yang dipimpin oleh Safrudin pada waktu itu, yang usianya hanya sampai 13 Juli tahun 49. Nah, 13 Juli 49 ini melewati satu tahap yaitu yang namanya perundingan Rum-Royen. Nah, inilah yang menjadi masalah ketika itu. Karena kelompok Safrudin maupun Jenderal Sudirman menolak perundingan Rum-Royen. Waktu itu Pak Safrudin mengatakan, loh bagaimana kok orang tawanan bisa berunding? Itu kan Muhammad Rum mewakili Soekarno-Hatta. Memang secara internasional tetap yang dilihat ketika itu Soekarno-Hatta. Sehingga Republik ketika itu sudah terbelah minimal dua, yaitu Trase Bangka. Trase Bangka ini adalah Soekarno-Hatta dan juga pemerintah darurat Republik Indonesia. Dan ketika itu pemerintah darurat Republik Indonesia boleh dibilang tidak mau mengakui awalnya. Dan Pak Safrudin, saya baca di koran-koran waktu itu abstain lah, berusaha untuk menenangkan. Tapi arus bawah menolak Soekarno-Hatta. Kenapa? Karena Soekarno-Hatta di tawanan berunding dan tidak mau mengakui Rum-Royen. Saya kira ini ada satu tambahan dari diskusi ini. Pada peristiwa itu ya ada yang namanya kelompok-kelompok laskar-laskar ya, termasuk sebetulnya dipimpin oleh Pak Kartosuwiryo. Nah, ketika ada usaha rekonsiliasi, pertemuan kembali pada tanggal 13 Juli tahun 49, itu Safrudin di Padang Japang tidak mau kembali. Dikirimlah utusan dari Jogja oleh Soekarno-Hatta 3 orang, yaitu Muhammad Natsir, Leimena, dan Dr. Halim, ya, Dr. Halim. 3 orang yang dikirim dengan satu wartawan dari Mimbar Indonesia yang bernama Agus Yaman, yang kebetulan masih ponakannya Pak Natsir. Mereka dikirim untuk membujuk dan akhirnya dalam 2 hari maulah kembali kelompok PDRI ke Yogyakarta. Sementara itu juga dikirim satu delegasi untuk membujuk Jenderal Sudirman, karena Jenderal Sudirman juga tidak mau rekonsiliasi dengan Soekarno-Hatta. Nah, yang dikirim itu adalah Letnan Kolonel Soeharto, Pak Harto. Nah, saksi hidupnya ketika itu adalah Rosiat Anwar. Dan waktu itu Jenderal Sudirman juga tidak mau, 3 kali mau membatalkan kembali ke Jogja. Nah, saya kira di dalam diskusi ini yang menurut saya mungkin ketika itu yang kurang adalah kelompok laskar-laskar ini, termasuk Pak Kartosuwiryo tidak diajak untuk berunding kembali untuk melakukan satu rekonsiliasi. Sehingga kalau kita lihat jaraknya 13 Juli 49 ke 7 Agustus tahun 49 kan pendek. Berarti mereka tidak diakui gitu. Mungkin, ini kan namanya kemungkinan, bisa saja kemungkinan itu. Jadi ketika rekonsiliasi 13 Juli tahun 49, ya, nah jadi ini menurut saya dan mungkin ada satu missing link atau puzzle sejarah yang perlu kita teliti lebih lanjut. Kenapa kemudian kelompok yang ada di Jawa Barat pasca Rum-Royen itu tidak ada yang terajak untuk diskusi, duduk berunding, membicarakan masa depan Republik Indonesia ketika itu. Saya kira mungkin ini yang perlu nanti diteliti lebih lanjut karena banyak sejarawan kita juga. Saya atas nama juga tuan rumah, terutama kepada keluarga Pak Kartosuwiryo yang jauh-jauh hadir, mudah-mudahan buku ini, ya, terutama adalah foto-fotonya, bisa menjawab sejumlah pertanyaan yang selama ini mungkin tidak pernah terjawab, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi satu langkah lebih lanjut untuk studi sejarah selanjutnya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemberian tangan kedua dari Bapak Sabrina kepada Bapak Dr. Bukunya.
Saya menerbitkan buku ini dalam rangka untuk melengkapi satu puzzle sejarah ya, satu yang belum lengkap gitu. Dan ketika menemukan sejumlah dokumen foto, maka foto-foto ini setelah 50 tahun menurut saya perlu diketahui oleh publik sehingga tidak terjadi kontroversi lebih lanjut, misalnya tentang di mana Pak Kartosoewirjo dimakamkan, di mana Pak Kartosoewirjo dieksekusi ya. Saya kira juga masih banyak hal-hal yang menyangkut masalah sejarah yang ketika itu belum terjawab, yang bisa nanti ditelusuri kembali dari fakta-fakta yang termuat di dalam foto ini. Proses pengumpulan fotonya seperti apa itu, Mas? Nah, foto ini saya dapatkan dari seorang kolektor yang saya beli pada 2 tahun yang lalu, dan dilengkapi juga dengan caption, dengan rangkaian dari makan siang terakhir sampai kemudian terjadi eksekusi pada sekitar September tahun 1962. Bisa diketahui sosoknya, Pak? Siapa itu, Pak? Ya, pesan dari buku ini sebetulnya kita ingin melihat sejarah di masa lalu itu dengan lebih dewasa, dengan lebih tenang, sehingga kita bisa melihat ke depan. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan itu bisa kita rekonsiliasi. Kita sebagai satu negara, sebagai bangsa, kita sudah setia dan mengakui bahwa Republik Indonesia lah yang kita mau cita-citakan. Jadi kita ingin melalui buku ini ya kita melihatlah masa lalu adalah bagian dari sejarah dan kita belajar supaya tidak terulang kembali. Dan hal-hal yang seperti ini yang terjadi di masa lalu itu ya termasuk DITI itu kita dudukan secara proporsional, tidak perlu emosional gitu. Kolektornya siapa, Pak? Saya kira sosok Kartosoewirjo seperti juga sosok dari banyak pejuang, ada kekuatan, ada kelemahan, tapi beliau juga adalah menurut saya seorang yang dulu ikut berjuang mendirikan Republik. Beliau adalah pelaku sejarah di dalam Sumpah Pemuda, pernah menjadi ketua Yong Yava, ketua dari Yong Islamic Bond, dan juga banyak berkiprah di dalam syarikat Islam ya. Pada akhirnya ada perbedaan itu, saya kira juga ini yang perlu dijelaskan. Kenapa terjadi perbedaan? Tadi di dalam diskusi sudah dijelaskan, termasuk karena perjanjian Renville dan juga peristiwa-peristiwa yang mengikuti itu sebelum pengakuan kedaulatan dari Belanda. Pak Fadli, yang pertama mengenai momentum, apa pertimbangannya dipilihnya adalah saat ini? Yang kedua, apakah tidak khawatir bahwa gambar-gambar seperti ini akan meletupkan emosi-emosi para teroris? Ada kaitan emosional antara gerakan Islam dan penjagaan agama? Momentumnya karena pas 50 tahun. Ya, karena peristiwa eksekusinya September 1962. Sekarang September 2012. Jadi setengah abad yang lalu. Jadi itulah momentumnya sebetulnya. Tapi apakah akan menjadi itu, saya kira kita peristiwa yang di masa lalu itu ya ini kan harus diketahui oleh publik ya. Saya kira di dalam undang-undang kita juga kalau sudah 25 tahun itu sebetulnya boleh di-disclose, boleh untuk dibuka setelah 25 tahun. Nah sekarang ini bukan 25 tahun tapi 50 tahun. Saya kira berhak keluarga, termasuk keluarga dari Pak Kartosoewirjo untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi dengan ayah mereka, dengan kakek mereka, dan juga banyak di buku-buku sejarah itu termasuk orang menziarahi ke Pulau Onrus. Belum tentu di Pulau Onrus itu adalah makam dari Pak Kartosoewirjo. Ini kan kasihan rakyat tidak ada penjelasan.